Umur 10 tahun ke atas atau siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 ini di bawah 12 tahun ini mempunyai keterbatasan dalam memvisualisasikan bagaimana organ dalam manusia. Nah, di sini dari situasi yang seperti ini menjadi tantangan bagi saya bagaimana cara saya melakukan kegiatan pembelajaran termasuk memilih media pembelajaran ini yang dapat membantu siswa untuk dapat menjelaskan atau memvisualisasikan konsep abstrak yang tidak bisa dijumpai anak secara langsung. Beberapa platform saya memanfaatkan platform Genially dan juga ada Canva. Banyak sekali aset yang saya ambil dari Canva. Kemudian saya import pindah ke aplikasi Genially. Dan di situ ada suara anak-anak karena saya konsepnya adalah eksplorasi bersama 3D dan aural. Nah, di sini dua anak ini adalah murid saya. 3D itu yang laki-laki, aural itu yang perempuan. Jadi di situ mereka berdua menjelaskan apa yang sudah dia eksplorasi dari organ telinga. Nah, kenapa saya menggunakan MPI? Jadi MPI ini adalah media pembelajaran interaktif dulu semuanya. Media pembelajaran interaktif itu adalah alat bantu pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi aktif dari siswa dengan materinya. Jadi ini memang agak berbeda. Siswa tidak hanya melihat, tetapi juga bergerak. Dia mencari tahu konsepnya, materinya seperti apa. Nah, karakteristik dari media pembelajaran interaktif ini adalah dua arah. Biasanya anak membaca buku atau melihat video itu hanya satu arah. Tapi kalau MPI ini karakteristiknya adalah dua arah. Kita anak-anak juga ikut belajar bergerak dengan menggunakan media tersebut. Pengetahuan ke guru itu perlu diacungi jempol karena ini menambah ilmu pengetahuan bagi guru-guru, terutama kita terutama saya yang gaptek di teknologi. Ternyata dengan teknologi itu juga menyenangkan, membuat anak senang belajar, dan tujuan kita kan dalam belajar itu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan anak. Nah, dengan adanya pembelajaran tadi dengan MPI media pembelajaran interaktif ya. Jadi ternyata anak-anak sangat antusias, dan kemudian juga ilmu pengetahuan juga semakin terlihat nyata karena langsung bisa melihat proses-prosesnya. Nah, tentu saja ini juga membuat anak jadi senang belajar. Nah, dengan seperti ini pemberian informasi ke guru-guru juga menambah ilmu pengetahuan. Kemudian tanya jawab, apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Nah, di situ banyak sekali yang terjadi prosesnya. Ada yang bilang, Bu, itu speaker besar. Bu, kita juga punya speaker loh. Ya, kita punya. Terus akhirnya saya pusatkan ke satu masalah. Gimana kalau kita dengerin suara ini di sekitar kita, apa yang terjadi? Mereka menjawab, Bu, kacanya bisa pecah. Bu, telinganya bisa sakit. Bahkan ada yang jawab, si Tama jawab gini, Bu, benar telinganya bisa sobek. Nah, ada anak yang menjawab itu, kemudian saya masuklah ke masalah yang kita tuju, yaitu tentang bagian-bagian telinga. Nah, kemudian anak-anak saya kelompokkan secara acak bebas ya. Mereka sudah menentukan kelompok sendiri, duduk sesuai dengan teman-teman yang dia ingini. Kemudian saya siapkan perangkatnya, yaitu sebuah laptop. Kemudian anak-anak juga sudah membawa HP, tapi sudah tak umpetin dulu. Nanti HP digunakan ketika sudah saatnya tiba. Nah,
mereka mulai berinteraksi dengan media pembelajarannya. Ketika sudah saatnya saya minta anak-anak untuk scan barcode untuk melihat media reality-nya. Seperti ini. Nah, kemudian setelah anak-anak mengeksplorasi media pembelajarannya, kemudian mereka saya minta untuk mengkonsepkan apa yang sudah dia pelajari. Setiap kelompok memilih yang berbeda-beda. Ada yang memilih menggambar, ada juga yang memilih membuat cerita. Nah, prosesnya seperti ini. Ini yang menggambar bagian telinga. Mereka memanfaatkan gambar dari yang 3D, yang 3 dimensi. Ada juga kalau yang sebelumnya tadi, kelompok yang cewek ini memanfaatkan gambar yang ada di halaman yang apa ya, materi kalau nggak salah, yang ada bagian-bagian telinga.